Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai peta dan globe. Apa sih itu peta? Jadi, peta itu adalah gambaran permukaan bumi yang disajikan dalam bentuk datar pada suatu bidang, seperti kertas ataupun layar digital dengan skala tertentu. Nah, peta sendiri dapat menunjukkan berbagai informasi geografis seperti letak batas suatu wilayah tertentu, gunung, sungai, jalan, pemukiman penduduk, dan juga hal-hal lainnya. Nah, yang selanjutnya itu adalah globe. Jadi, globe adalah gambaran permukaan bumi yang disajikan dalam bentuk 3 dimensi ataupun menyerupakan bentuk bola yang menunjukkan permukaan bumi secara akurat dibandingkan dengan peta datar. Nah, globe ini biasanya menampilkan benua, negara, samudra, serta garis lintang dan juga garis bujur dengan skala yang tetap. Nah, materi selanjutnya ada fungsi globe dan juga peta, ini mana ada 4 fungsi. Yang pertama adalah menunjukkan lokasi. Nah, jadi peta dapat menunjukkan posisi dari suatu tempat di permukaan bumi secara lebih detail kepada pembaca. Yang kedua, ada menyajikan informasi geografis, yakni peta dan juga globe dapat menampilkan berbagai fitur atau kondisi lingkungan di sekitar seperti gunung, sungai, jalan, ataupun yang lainnya. Yang ketiga, menampilkan bentuk bumi yang sebenarnya. Karena bentuk bumi itu bulat dan juga luas, jadi peta dan juga globe dapat menampilkan bentuk bumi yang sebenarnya dengan lebih akurat. Dan yang terakhir, itu adalah alat pembelajaran di sekolah, di mana peta dan globe ini juga bisa digunakan sebagai media pembelajaran untuk mengajarkan materi geografis kepada anak-anak di sekolah agar mampu memahami bagaimana letak dan juga geografis dari suatu wilayah. Baik, tadi kalian sudah belajar tentang pengertian fungsi peta dan globe. Sekarang ayo kita belajar tentang perbedaan peta dan globe. Tahukah kalian bahwa peta dan globe memiliki perbedaan? Apa saja itu? Yang pertama, bentuk peta datar, sedangkan bentuk globe bola. Yang kedua, peta menampilkan bagian tertentu atau seluruh permukaan bumi secara skala, sedangkan globe menampilkan seluruh permukaan bumi secara mendekati bentuk aslinya. Yang ketiga, peta bisa lebih rinci dan spesifik, misalnya peta jalan dan peta kota. Sedangkan globe lebih umum karena mencakup seluruh bumi. Yang keempat, peta ada distorsi bentuk dan ukuran karena bumi diproyeksikan ke bidang datar. Sedangkan globe hampir tidak ada distorsi karena bentuknya menyerupai bumi. Yang kelima, peta mudah dibawa dan digunakan dalam berbagai skala, sedangkan globe tidak mudah dibawa karena ukurannya tetap dan berbentuk bola. Apakah kalian tahu di mana matahari terbit dan tenggelam? Matahari selalu terbit di sebelah timur pada pagi hari dan terbenam di sebelah barat pada sore hari. Jika kita berdiri menghadap matahari saat terbit, maka tangan kanan kita menunjukkan arah selatan, tangan kiri menunjukkan arah utara, dan belakang kita adalah barat. Kita juga bisa menggunakan kompas untuk mengetahui arah dengan lebih mudah. Dengan mengenal arah mata angin, kita tidak akan mudah tersesat saat berpergian. Nah, selanjutnya, ayo kita cari tahu apa saja sih simbol-simbol yang ada pada peta dan globe. Yang pertama ada simbol titik. Simbol titik merupakan simbol yang berbentuk titik atau mendekati titik yang ukurannya relatif kecil. Ini biasanya digunakan untuk mewakili tempat seperti simbol ibu kota, kecamatan, bandara, stasiun, terminal, rumah, masjid, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada simbol garis. Simbol garis merupakan simbol yang berbentuk garis atau memanjang seperti garis lurus, putus-putus, maupun titik-titik. Ini biasanya digunakan untuk mewakili kenampakan sungai, jalan,
rel, batas provinsi, batas daerah, atau batas negara. Yang ketiga, ada simbol area atau wilayah. Dapat kita lihat pada gambar, ini merupakan simbol yang berbentuk area atau wilayah yang biasanya digunakan untuk menunjukkan kenampakan area yang memiliki volume seperti rawa, hutan, pesawahan, perkebunan, dan masih banyak lagi. Yang keempat, ada simbol aliran. Ini biasanya digunakan untuk menunjukkan alur atau gerak suatu barang atau komoditas. Dan yang terakhir ada simbol warna. Simbol warna hijau ini menggambarkan dataran rendah kurang dari 200 meter yang dilambangkan dengan vegetasi atau tumbuhan. Simbol warna kuning menggambarkan wilayah dataran tinggi. Simbol warna coklat menggambarkan wilayah daerah pegunungan. Simbol warna biru muda menggambarkan laut dangkal. Simbol warna biru menggambarkan laut kedalaman sedang. Simbol warna biru tua menggambarkan laut dengan kedalaman lebih dari 1.500 meter. Simbol warna putih menggambarkan wilayah salju, es gletser baik di kutub maupun di puncak gunung tinggi. Simbol warna merah menggambarkan wilayah yang masih aktif baik jalan, kota, gunung berapi, dan masih banyak lagi. Dan terakhir ada simbol warna hitam yang menggambarkan wilayah administratif. Nah, untuk lebih mudahnya kita bisa melihat contoh peta Provinsi Bali. Simbol warna biru muda ini berfungsi untuk menunjukkan perairan dangkal seperti pesisir pantai atau perairan sekitar terumbu karang. Kemudian simbol warna biru tua menunjukkan perairan dalam seperti tengah laut atau danau yang dalam. Materi selanjutnya, apakah bumi itu bulat? Ayo kita cari tahu sama-sama. Bumi berbentuk bulat seperti bola karena adanya gaya tarik yang disebut dengan gravitasi. Gravitasi merupakan gaya yang menarik semua benda ke arah pusat bumi. Saat bumi terbentuk dari debu dan gas di luar angkasa, gravitasi menarik semua bagian bumi ke tengah, sehingga lama-lama bentuknya menjadi bola yang hampir sempurna. Bisa kita lihat pada contoh video berikut, bola karet yang bisa mengampis dan kita mengisinya dengan udara. Udara di dalam bola akan menyebar ke semua arah sehingga bola itu akan menjadi bulat. Nah, hal yang sama juga terjadi kepada bumi. Adanya pergantian antara siang dan malam. Bumi berputar pada porosnya, sehingga bagian yang terkena sinar matahari akan menjadi siang, sedangkan bagian yang tidak terkena matahari akan menjadi malam. Nah, jika bumi berbentuk datar, seluruh dunia akan mengalami siang dan malam secara bersamaan. Tetapi, pada kenyataannya, di Indonesia terjadi siang, sementara di Amerika masih terjadi malam. Nah, sekian penjelasan kami mengenai peta dan globe. Untuk itu, terima kasih dan bye-bye.